Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Andika Rizal Pratama dari kelas BR 4301. Di sini saya akan menyampaikan tugas resum dari mata kuliah Manajemen Komunikasi. Untuk materi yang pertama, saya akan menyampaikan materi manajemen konflik. Yang pertama, definisi dari manajemen konflik. Apa itu manajemen konflik? Manajemen konflik adalah suatu proses rasional yang mana proses itu dilakukan secara terus-menerus. Nah, yang kedua, ada teori-teori yang menjadi penyebab terjadinya manajemen konflik. Yang pertama, ada teori kebutuhan manusia. Yang kedua, ada teori identitas. Yang ketiga, ada teori hubungan masyarakat. Yang keempat, ada teori kesalahpahaman antar budaya. Yang kelima, teori transformasi konflik. Yang keenam, teori negosiasi prinsip. Di sini saya akan memberikan contoh dari salah satu teori di atas. Yang contoh yang akan saya berikan adalah teori antar budaya. Sebelumnya saya akan mendefinisikan apa itu teori antar budaya. Eh, Teori antar budaya yaitu konflik terjadi karena adanya latar belakang budaya. Misalnya di suatu daerah seperti Medan atau suku Batak, eh, berbicara dengan nada yang keras itu adalah hal yang wajar dan lumrah, dan itu merupakan bagian dari logat mereka. Akan tetapi, jika orang Batak atau orang Medan atau orang Sumatera Utara pergi ke Pulau Jawa dan menggunakan kebiasaan mereka di sana ketika berada di Pulau Jawa, itu akan bisa menjadi kesalahpahaman yang mana mayoritas suku di Pulau Jawa berbicara dengan logat atau nada yang lembut, cenderung lebih lembut. Nah, eh, perbedaan ini bisa saja memicu terjadinya konflik. Jadi itu adalah yang dimaksud dari teori kesalahpahaman antar budaya. Yang ketiga, ada tujuan manajemen konflik. Tujuan manajemen konflik yang pertama adalah mencegah dan meminimalisir terjadinya gangguan terhadap organisasi. Jadi dengan adanya manajemen konflik, gangguan-gangguan di dalam organisasi itu bisa terselesaikan seperti yang tadi. Misalnya di suatu kelompok eh, ada terjadi kesalahpahaman antar budaya, seperti pengalaman saya ketika berada di OSIS di sekolah menengah pertama. Itu ada seorang dengan suku Batak. Ketika rapat dengan suasana yang cukup tegang, dia menggunakan logat Bataknya yang cenderung eh, sedikit lebih keras dibanding suku Sunda. Nah, di situ bisa memicu pertengkaran karena yang suku Sunda merasa si orang Batak ini berbicara dengan nada yang cukup tidak wajar atau seperti mengajak memancing keributan. Akan tetapi dengan adanya manajemen komunikasi, masalah-masalah seperti ini bisa terselesaikan karena sekali lagi tujuan dari manajemen konflik ini adalah mencegah dan meminimalisir terjadinya gangguan terhadap organisasi. Yang kedua, ada membangun rasa saling menghormati antar sesama. Saya menggunakan contoh yang itu lagi. Dengan adanya kesalahpahaman antar budaya dan dengan kita menggunakan teori itu, kita bisa lebih memahami ketika masalah itu sudah terpecahkan. Seperti, oh ternyata budaya di setiap daerah, cara berbicara di setiap daerah itu berbeda-beda. Jadi kita bisa lebih respect satu sama lain dengan adanya manajemen konflik ini. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas anggota organisasi. Jika kita lihat di contoh-contoh yang tadi, ada beberapa teori negosiasi prinsip contohnya. Di situ kita bisa juga menjadi ajang untuk berkreativitas dalam bernegosiasi atau memberikan pendapat
yang bisa membantu menyelesaikan konflik-konflik yang ada dalam organisasi seperti itu. Dan yang keempat ada 6 tipe manajemen konflik. Yang pertama ada avoiding, yang kedua ada accommodating, yang ketiga ada compressing, yang keempat ada competing, yang kelima ada collaborating, yang keenam ada conglomeration. Adapun 5 tahap manajemen konflik. Yang pertama ada pengenalan, yang kedua ada menyepakati solusi, ketiga ada pelaksanaan, dan kelima ada evaluasi. Selanjutnya ada tingkatan konflik. Yang pertama ada tingkatan konflik intrapersonal, yaitu konflik dengan diri sendiri. Yang kedua seperti konflik intrapersonal ini seperti konflik batin ataupun konflik dengan diri sendiri. Kedua ada konflik interpersonal, yaitu dengan orang lain. Ketiga ada konflik intragrup dengan dalam grup. Keempat ada intergrup dengan luar grup. Yang kelima ada konflik intraorganisasi, dan keenam konflik interorganisasi. Teknik penyelesaian konflik. Yang pertama ada persuasi, kedua rujuk, ketiga penarikan diri, keempat pemecahan masalah terhadap sesuatu, yang kelima tawar-menawar, keenam pemaksaan dan penekanan, ketujuh intervensi. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan salah satu peluang untuk membangun sumber daya manusia melalui aspek perubahan sikap dan perilaku. Budaya organisasi merupakan kekuatan sosial yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Menurut saya, materi ini cukup penting kita sebagai mahasiswa public relation. Tentu saja di dunia kerja nanti akan berhadapan dengan yang namanya organisasi. Maka dari itu, saya akan menyampaikan lebih banyak tentang budaya organisasi. Untuk definisi, itu ada dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Susanto, budaya organisasi adalah nilai yang menjadi pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal ke depannya. Dan menurut Kreitner dan Kniki menyatakan bahwa budaya organisasi seringkali digambarkan dalam arti yang dimiliki bersama. Lalu, ciri-ciri budaya organisasi itu ada 3. Yang pertama, percaya bahwa manusia adalah sumber daya yang paling penting. Yang kedua, pengendalian didasarkan pada loyalitas dan komitmen. Ketiga, komitmen pada karyawan lebih tinggi daripada diri sendiri. Lalu, ciri-ciri budaya yang membawa sukses. Yang pertama, kecenderungan untuk bertindak. Kedua, dekat dengan pelanggan. Ketiga, otonomi dan kewirausahaan. Adapun fungsi dari budaya organisasi, yaitu berpengaruh pada perilaku anggota atau individu kelompok itu sendiri. Adanya budaya organisasi yang kuat sangat bermanfaat bagi organisasi. Adapun upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil resiko. Kedua, perhatian pada hal rinci. Ketiga, orientasi hasil. Keempat, orientasi orang. Kelima, orientasi tim. Keenam, agresif dan kompetitif. Ketujuh, stabilitas. Itulah 2 materi yang saya sampaikan hari ini, dan sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan dari 2 materi tersebut. Yang pertama adalah materi manajemen konflik. Menurut saya, manajemen konflik adalah cara bagaimana suatu organisasi menyelesaikan berbagai macam konflik yang dapat terjadi di dalam suatu organisasi tersebut, dan bagaimana suatu anggota di dalam organisasi tersebut bisa meminimalisir terjadinya konflik-konflik tersebut, dan bisa mempelajari atau saling menghargai setelahnya. Dan yang kedua adalah budaya organisasi. Menurut saya, budaya organisasi adalah cara bagaimana
membuat sumber daya manusia itu menjadi lebih baik di dalam suatu organisasi dan menjadikan sumber daya manusia adalah pedoman yang paling tinggi di dalam suatu organisasi tersebut. Sekian resume dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.